Balik lagi nih sama aku Febaliana di Ngobrol Jual Beli. Nah, edisi kali ini kita bakalan ngobrol sama salah seorang narasumber, yaitu Pak Rubianto. Selamat pagi Mbak Feba. Selamat pagi Pak, selaku pemilik dari Erwin Development Solo. Nah, beliau itu menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif ya. Salah satunya mengkonversi motor dari BBM menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Kira-kira gimana sih prosesnya? Nah, kita langsung aja sambut Pak Rubianto. Halo Pak. Halo Mbak Feba. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Gimana nih Pak kabarnya sekarang? Ya, senang sekali Mbak. Puji Tuhan boleh berbicara di media untuk mengedukasi pasar. Terutama tentang kendaraan listrik. Electric vehicles. Ya, kendaraan listrik. Kalau nggak salah kemarin sempat main ke Tribun Solo ya Pak, untuk memperkenalkan motor konversi dari BBM menjadi kendaraan listrik berbasis baterai ini. Nah, kalau ini nih Pak, kenapa sih, apa yang mendorong Pak Rubianto mengkonversi motor dari bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik berbasis baterai ini? Ya, awalnya ya dari media Mbak, dan juga dari informasi yang saya dapatkan bahwa nyata-nyata Indonesia itu importir BBM, importir bahan bakar fosil, dan kebutuhan itu makin lama makin banyak, dan program konversi ini sesuatu yang tak bisa dihindari, terutama untuk transportasi. Konsumsi BBM untuk transportasi itu memakan subsidi yang cukup signifikan. Nah, untuk itulah kami berpikir untuk ikut ambil bagian dalam program konversi ini, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor berbasis baterai, listrik berbasis baterai. Oke, apalagi saat ini juga pemerintah sedang menggenjot ya Pak ya, tentang kendaraan konversi dari BBM menjadi listrik. Jadi Bapak pengen mencoba gitu inovasi baru itu ya Pak ya? Tak bisa tidak, kami mungkin tak lagi sekedar coba-coba, tapi kami serius ikut ambil bagian dalam konversi yang sifatnya itu mengganti motor lama, diperbarui atau dikonversi menjadi motor berbasis baterai. Kan ada pemain-pemain lain yang sifatnya importer, kemudian manufacturer yang membuat motor baru. Kami tergerak untuk ambil bagian di motor-motor masyarakat yang sudah beredar, itu mau diapakan, kan tidak mungkin dibuang, harus kami konversi. Ya memang konversi itu sendiri perlu pengaturan oleh pemerintah, untuk itu kami taat dengan peraturan. Wah, mantap ya Pak, akhirnya dengan inovasi ini ya Pak ya motornya. Oke, nah kalau untuk jenis dan spesifikasi motor seperti apa sih Pak yang dikonversi dari mesin BBM menjadi kendaraan listrik berbasis baterai ini? Pada dasarnya semua motor, namun kita fokus pada motor metik, motor bebek, dan motor sport harian, itu termasuk motor pedesaan yang beroda 3 maupun beroda 2 yang dikasih keranjang. Itu kami pikirkan, karena nanti pada saatnya juga mereka akan kesulitan BBM, akan kesulitan Pertalite. Makanya kami ambil segmen kendaraan-kendaraan kecil dulu sementara, ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Oke, berarti motor apapun bisa ya Pak? Bebek, matic, sport, atau apapun? Sementara ini kita ikut batasan pemerintah untuk mengkonversi motor sampai 125 cc dengan kubikasi 125. Dan itu diatur untuk dikonversi dengan dinamo 2 kW atau 2000 watt. Oh, 2000 watt. Yang itu saya pikir cukup realistis dan biaya terjangkau. Oke, berarti masih terjangkau di bawah 150 cc tadi ya Pak? Oke, baik. Nah, kalau untuk ada berapa cara konversi motor BBM ke listrik dari ke listrik basis baterai yang bisa dipilih nih Pak? Mungkin dari hub drive, mid drive, ke rantai dan sebagainya? Ya, yang tersedia di pasar dan makin merata penyebarannya itu hub drive dan mid drive. Tapi sebenarnya ada versi-versi lain yang lebih performanya lebih bagus. Namun
itu sifatnya untuk customizing ya, untuk keperluan yang performanya tinggi. Misalnya untuk crosser atau mungkin untuk balap atau mungkin untuk drag. Itu ada model-model lain yang di luar dua konsep pertama tadi, mid drive dan hub drive. Nah itu relatif sederhana dan mudah dilakukan, mudah dicangkokkan. Lebih gampang ya Pak? Iya, lebih gampang dan juga perawatannya lebih mudah. Oke, sebenarnya ada banyak ya Pak ya cara mengkonversinya. Sekarang ini kita bersyukur bahwa teknologi sudah bisa menjawab persoalan ini. Ya utamanya sih kita harus berterima kasih dengan BLDC motor ya. BLDC motor itu mengurangi bobot dan volume yang sangat drastis dibanding teknologi masa lalu. Dengan adanya magnet neodymium ya, yang itu saat ini banyak dipakai untuk mesin-mesin berteknologi tinggi dan harganya makin terjangkau dan bentuk underdeal atau bentuk komponen itu makin tersedia. Juga teknologi baterai itu sekarang makin banyak ya Pak? Istilahnya density-nya makin tinggi, jadi dia punya power berbanding bobot itu sangat jauh dibanding baterai masa lalu. Nah itu yang memungkinkan kita membuat motor semacam ini cukup kecil, ringan, tetapi tenaganya besar. Orang bisa juga membuat drone yang kecil ya, orang-orang media tentu tahu ya. Drone sekecil itu membawa baterai bisa ngangkat kamera, bayangkan. Bisa dikontrol dari jauh. Itu karena teknologi yang di 20 tahun lalu belum bisa kita terapkan. Oke, berarti nggak ribet ya Pak pokoknya mengkonversi motor. Teknologi sudah memberi jawaban. Juga nanti pasti akan berlanjut ke alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian nanti pasti juga akan memerlukan elektrifikasi. Dan teknologi juga sudah tersedia. Iya.